Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class, my students. How's it going? I hope everything is well. In this video, I'm going to explain about asking and giving opinion in English. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanyakan pendapat dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Okay, well everyone, in this chapter we are going to learn 4 points. Number 1, asking opinion. Number 2, giving opinion. Number 3, agree with an opinion. And number 4, disagree with an opinion. Oke, baik. Ada dua cara menanyakan pendapat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada dalam bentuk formal atau disebut juga dengan formal situation. Yang kedua disebut dengan informal situation. Formal situation digunakan dengan orang yang lebih tua dari kita seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya. Adapun yang informal situation, situasi yang tidak formal, maka kita gunakan bagi teman, kita gunakan dengan sahabat, kita gunakan dengan orang yang sebaya dengan kita. Untuk formal situation, kita gunakan ungkapan seperti berikut ini. There are several expressions that we can use in formal situation. For example, would you give me your opinion? Kita bertemu dengan guru, kita tanyakan sama guru kita, Sir, would you give me your opinions about my study? Number 2, do you have any idea? Number 3, what is your view about this matter? Number 3, what is your view about this matter? Ya, itulah 3 ungkapan yang barusan saya sampaikan. Bagaimana menanyakan pendapat dalam bentuk formal situation. Ya, adapun cara yang kedua yaitu informal situation, pada situasi yang tidak formal, misalnya dengan teman. Kita bisa gunakan ungkapan berikut ini. What do you think about bla bla bla? Misalnya, what do you think about banning smartphone in school? Kita juga bisa gunakan ungkapan yang kedua. What is your opinion about? Misalnya, what is your opinions about learning English in the school? Misalnya kita bisa gunakan contohnya, what is your opinion about English? Bisa gunakan ungkapan any comments? Misalnya kita baru mengupload foto di media sosial. Kita tanyakan sama teman. Any comments about my current photo in social media? Kita juga bisa gunakan ungkapan how about. How about. Misalnya kita gunakan how about going to Bali next month. Kita lagi kumpul dengan teman, lagi ngomong-ngomong, kita tanyakan sama teman. Hi friends, how about going to Bali next month? Ya, itulah beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk informal situation, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kita pelajari di buku-buku pegangan sekolah atau sumber-sumber lain. Selanjutnya bagaimana cara kita merespon pendapat orang lain. Jadi di situ kita bisa menggunakan ungkapan antara lain sebagai berikut. In my opinion, I think, as far as I'm concerned, in my humble opinion. Ya, jadi itu beberapa clue atau kata kunci yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pendapat. Misalnya, I think English is very difficult to learn. Ya, jadi itu beberapa ungkapan kita bisa gunakan. I think bisa kita gunakan in my opinion, bisa kita gunakan as far as I'm concerned, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Oke, baik. Jika kita setuju dengan pendapat orang lain, you can use agreeing expression with other opinions, like I feel the same. I feel the same.
Bisa juga kita bilang, you are absolutely right. Kita juga bisa gunakan, I agree with your opinions. Kita juga bisa setuju dengan pendapat orang lain dengan mengatakan, that's a good point. Jika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, we can use disagreeing expressions. For example, I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. Itu maksudnya saya tidak setuju ya. Ya, kita juga bisa gunakan ungkapan that's not the way I see it. Atau bisa juga kita gunakan I disagree with your opinions. I disagree with your opinion. Ini beberapa ungkapan yang sudah saya sampaikan, berarti kita tidak setuju. Okay, well everyone, I think that's enough for all explanation for today about asking and giving opinion. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.